pada kesempatan ini, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Firman Faza, dengan NIM 232050007. Dan saya Siti Nur Fatimah dengan NIM 232055051 dan dengan saya Nanjar Surasidah dengan NIM 232050003. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Aplikasi Perkantoran dalam Manajemen Pendidikan dengan studi kasus workflow digital di lembaga pendidikan Islam. Materi ini kita akan membahas bagaimana aplikasi seperti Word, Excel, Canva, dan Google Workspace digunakan secara integrasi untuk menyusun proposal, laporan keuangan, laporan kegiatan, publikasi, hingga presentasi. Oke, langsung saja dengan presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang materi ini, yaitu integrasi aplikasi perkantoran merupakan kebutuhan strategis dalam manajemen pendidikan Islam di era digital. Kemudian kompleksitas administrasi seperti penyusunan proposal, pengelolaan keuangan, laporan kegiatan, hingga publikasi menuntut sistem kerja yang struktur, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, workflow digital menjadi solusi utama. Selanjutnya yaitu ada konsep integrasi aplikasi perkantoran, di mana dijelaskan bahwa integrasi aplikasi perkantoran adalah proses penghubungan berbagai aplikasi kerja seperti pengolahan data, spreadsheet, presentasi, dan penyimpanan data agar saling terhubung dalam satu sistem kerja. Kemudian integrasi ini memungkinkan data dibuat sekali dan digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi. Selanjutnya yaitu ada workflow digital perkantoran. Di sini dijelaskan yaitu workflow digital perkantoran adalah alur kerja administrasi berbasis teknologi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Di setiap tahap terdokumentasi secara digital sehingga dimudahkan kontrol, evaluasi, dan pengambilan keputusan pemimpin. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi dengan pendidikan Islam. Dalam lembaga pendidikan Islam, workflow digital mendukung nilai amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap penggunaan dana dan kegiatan tercatat dengan jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, wali santri, dan masyarakat. Selanjutnya ada gambaran studi kasus, di mana studi kasus ini menggambarkan integrasi aplikasi perkantoran dalam suatu kegiatan lembaga pendidikan Islam, yaitu mulai dari penyusunan proposal, kegiatan hingga penyajian laporan dan publikasi hasil kegiatan. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang penyusunan proposal kegiatan. Proposal kegiatan disusun menggunakan aplikasi pengolahan data yang berbasis cloud, sehingga dapat dikerjakan secara kolaboratif oleh tim. Revisi dan persetujuan dapat dilakukan secara cepat tanpa harus bertemu langsung. Selanjutnya, integrasi proposal dan anggaran. Rencana anggaran biaya disusun menggunakan aplikasi seperti spreadsheet yang terhubung dengan proposal. Setiap perubahan kegiatan secara otomatis menyesuaikan anggaran sehingga data tetap konsisten dan akurat. Masuk ke pengelolaan dan laporan keuangan. Laporan keuangan kegiatan dilakukan secara digital dengan pencatatan masukan dan pengeluaran yang terstruktur. Laporan keuangan dapat direkap atau digunakan sebagai bahan audit secara pertanggungjawaban. Selanjutnya, penyusunan laporan kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan data dari proposal dan laporan keuangan. Dokumen ini memuat narasi pelaksanaan, pencapaian
penggunaan data serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya kami membahas tentang penyusunan laporan kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan data dari proposal dan proposal keuangan. Dokumen ini memuat narasi pelaksanaan, pencapaian kegiatan, penggunaan data, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Masuk ke manajemen arsip digital. Seluruh dokumen kegiatan seperti proposal, laporan keuangan, laporan kegiatan disimpan dalam arsip digital berbasis log. Arsip diklasifikasikan berdasarkan jenis dan waktu kegiatan sehingga mudah diakses kembali. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya yaitu publikasi kegiatan lembaga. Dalam integrasi aplikasi perkantoran dalam manajemen pendidikan itu diperlukan publikasi kegiatan lembaga supaya apa? Supaya dalam lembaga tersebut itu dapat transparan dalam kegiatan lembaga tersebut. Data dan dokumentasi dari laporan kegiatan digunakan sebagai bahan publikasi melalui website dan media sosial resmi lembaga seperti Instagram, kemudian YouTube, TikTok yang menjadi tren-tren zaman sekarang. Itu dapat meningkatkan citra nama baik di suatu lembaga. Kemudian publikasi ini berfungsi sebagai bentuk transparansi dan sarana informasi kepada masyarakat. Kemudian integrasi aplikasi presentasi. Aplikasi presentasi digunakan untuk menyajikan ringkasan kegiatan dan laporan keuangan kepada pimpinan. Nah, dalam hal ini perlunya transparansi supaya jelas, tidak ada yang namanya penggelapan ataupun tidak kejelasan dalam menyajikan suatu laporan kepada pimpinan. Kemudian data, grafik, dan tabel diambil langsung dari dokumen terintegrasi sehingga akan mendapatkan informasi yang ditampilkan secara akurat dan data-data dapat dijadikan jadikan landasan untuk menjadikan laporan kepada pimpinan. Manfaat, kemudian itu manfaat integrasi workflow digital. Integrasi workflow digital itu memberikan manfaat berupa efisiensi kerja. Nah, dalam memanfaatkan integrasi workflow digital itu kita akan dapat mempermudahkan dalam pengerjaannya, kemudian dapat mengefisiensi kerjanya nanti. Kemudian pengurangan kesalahan data. Nah, dalam teknologi itu ketika mengelolanya itu dengan benar, maka hasilnya juga akan benar sesuai apa yang dikelolanya. Kemudian peningkatan transparansi. Dalam peningkatan transparansi ini kita dalam lembaga akan menjadikan kejelasan dalam memberikan informasi kepada halayak umum ataupun menggambarkan suatu data, serta profesionalitas pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, dalam lembaga pendidikan ini, pendidikan Islam terutamanya itu diperlukan profesional dalam lembaga. Karena apa? Karena lembaga pendidikan Islam yang menjadikan value ataupun menjadikan pendidikan itu lebih unggul, lebih baik, maka harus diadakan yang namanya profesionalitas dalam pengelolaan, seluruh pengelolaan di lembaga pendidikan. Kemudian pasti kalau ada sesuatu ada tantangan dan pasti ada upaya untuk mencari solusi dari tantangan tersebut. Nah, tantangan penerapan workflow digital itu meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan adaptasi teknologi. Jadi manusia itu sering ketinggalan dalam mengelola teknologi itu. Jadi kita solusinya itu yang dapat dilakukan itu adalah pelatihan
Nah, pelatihan itu perlu. Karena apa? Karena untuk mengetahui kemajuan-kemajuan teknologi sekarang ini yang semakin maju, kita harus berlatih, melakukan pelatihan kepada orang-orang yang telah ahli dalam bidangnya. Kemudian dan pendampingan penggunaan aplikasi perkantoran. Kesimpulan dalam pembahasan ini yaitu integrasi aplikasi perkantoran melalui workflow digital itu merupakan strategi penting dalam manajemen pendidikan Islam. Ya, karena zaman sekarang itu mengikuti zamannya. Zaman ke zaman pasti akan meningkatkan teknologi. Dan kita harus manfaatkan dalam teknologi itu ke dalam lembaga pendidikan Islam. Dengan cara apa? Memanajemenkan lembaga pendidikan Islam tersebut. Melalui sistem ini seperti kayak urusan administrasi, kemudian pelaporan keuangan, kalau ada pelaporan kegiatan itu penyusunan proposal, kemudian pengelolaan dalam sarana dan prasarana, kemudian publikasi dan presentasi, itu perlu adanya digital yang namanya workflow digital yang mana akan menjadikan efektif, efisiensi dan transparan, akuntabel. Pembahasan ini cukupkan presentasi kita kali ini. Semoga apa yang kita presentasikan menjadikan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya Nurul Faza Dan saya Siti Fatimah. Dan saya Nadia Rasida. mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak sengaja ataupun yang disengaja. Haram itu mujtahidan wala saya min ghalab walilladzi ya'lamuni man dalladzi masaqat ilal hadi Muhammad alaihi jibril habar. Karena tidak ada seorang yang lebih sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malaikat Jibril turun membawa wahyu kepadanya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.